warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di video kali ini saya akan melakukan praktikum produksi kentang unggas dengan dosen pengampu Ibu Tati Widianasari SPTMP. Nah, adapun pembahasan saya di video kali ini yaitu mengenai struktur dari telur itu sendiri, kemudian perbedaan antara telur fertil dan telur infertil. Oke, baik, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai bagian dari struktur itu sendiri. Yang pertama ada kerabang. Nah, kerabang ini merupakan ataupun yang biasa kita sebut sebagai cangkang dari telur itu sendiri, yang kemudian ada yang namanya membran kerabang. Ini dia membran kerabangnya dan ini kerabangnya. Nah, adapun sintesis kerabang itu sendiri ataupun bagaimana kerabang ini terjadi, itu dia pertama sintesis kerabang itu terjadi di ismus, yaitu dengan membentuknya membran kerabang. Ini membran kerabang. Prosesnya itu adanya vitamin D untuk mengatur regulasi metabolisme kalsium. Nah, kemudian adanya kalsium binding protein atau yang biasa kita sebut dengan CABP itu sebagai transport kalsium, dan kalsium akan ditempelkan sepanjang membran kerabang. Nah, prosesnya sampai terbentuknya kerabang itu sekitar 18 sampai 21 jam ya. Dan yang kemudian kita masuk ke bagian telurnya. Oke. Nah, di sini ada yang disebut dengan albumen atau putih telur. Nah, jadi adapun proses terbentuknya atau sintetis albumen itu sendiri itu dibentuk di dalam magnum ya, dibentuk di dalam magnum. Adapun bahan bakunya yaitu protein. Nah, komponen albumen yaitu ada ovalbumen, ovotransferin, ovomukoid, lisosom, ovomucin, flavoprotein, ovomakroglobulin, ovoinhibitor, dan avidin. Nah, proses sintesis albumen ini dari nukleus dan bahan bakunya itu berupa DNA dan RNA. Kemudian DNA dan RNA tersebut masuk ke dalam ribosom dan di dalam ribosom dibentuk yaitu disebut dengan mRNA ribosomal kompleks. Nah, kemudian mRNA ribosomal kompleks itu ditambah dengan kompleks asam amino akan membentuk asam amino rantai peptida. Nah, kemudian asam amino rantai peptida tadi akan masuk ke dalam sitoplasma. Nah, akan masuk ke dalam sitoplasma sel. Nah, kemudian dari magnum membentuk protein fungsional atau yang biasa kita sebut dengan albumen. Nah, adapun bagian-bagian dari albumen itu sendiri, yang pertama itu ada yang paling luar, bagian luar ini itu disebut sebagai outer thin white albumen. Nah, ini dia paling encer bagiannya ya. Yang kemudian ada yang kedua yaitu thin albumen, dia sedikit cair ya, tidak terlalu encer. Yang kemudian yang paling kental ini disebut dengan thick albumen ya, thick albumen. Oke. Kemudian ada kalaza. Kalazanya ini mungkin di kamera tidak terlalu nampak, tapi ini ada bagiannya ini dan ini. Nah, situ mungkin tidak terlalu tampak ya. Oke. Nah, kemudian kita akan masuk ke dalam yolk atau kuning telur. Nah, jadi yolk ini mengandung air kurang lebih sekitar 50%. Nah, apa sih komponen dari yolk ini? Komponen utama dari yolk ini itu mengandung yang namanya protein dan lemak. Nah, adapun bahan baku pembentuk dari yolk itu, yang pertama itu ada fosfatin, ada lipoprotein, yang ketiga ada lipovitalin, dan yang terakhir ada HDL. Nah, sintesis yolk ini terjadi dalam hati di bawah koordinasi hormon estrogen, hormon gonadotropin, hormon steroid, dan FSH. Nah, jadi di dalam hati itu terjadi pembentukan yolk, yaitu prekursor protein oleh asam amino, ion fosfor, ion kalsium, dan lipid. Nah, proses pembentukan yolk ini berlangsung sekitar 10 sampai 15 jam. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai perbedaan dari telur fertil dengan telur infertil. Nah, adapun telur fertil sendiri itu merupakan telur yang sudah dibuahi oleh spermatozoa. Nah, sedangkan telur infertil belum dibuahi oleh spermatozoa. Nah, jadi perbedaannya itu antara telur fertil dengan telur infertil, yaitu telur fertil memiliki cincin di bagian yolknya, memiliki seperti bentuk
cincin putih di bagian yolknya, sedangkan telur infertil itu tidak itu memiliki titik putih di bagian yolknya. Nah, mungkin di dalam video ini sudah tidak jelas cincin tersebut maupun titik tersebut. Maka dari situ saya sudah memfoto dan berikut gambarnya. Nah, inilah berikut gambar mengenai telur fertil yang itu memiliki cincin putih di tengahnya, bisa dilihat bersama. Kemudian ini gambar mengenai telur infertil. Nah, dapat kita lihat bersama bahwasannya pada gambar ini terlihat titik tengah, titik putih di bagian yolknya. Oke, mungkin sekian dari penjelasan saya mengenai struktur telur dan perbedaan antara telur fertil dan telur infertil. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.